pada siang hari ini izinkan kami bertiga untuk mensosialisasikan, memperkenalkan apa itu prodi sistem informasi. Sebelumnya ada yang minat untuk kuliah? Tidak. Ada yang minat untuk kuliah? Tidak. Serius ya? Serius. Kalau gitu nanti tak tanya pas akhir-akhir. Kalau bisa jawab hukumannya di luar sini nanti. Ada yang niat kuliah? Mau kuliah? Kuliah apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan, terus niat kuliah tapi nggak angkat tangan, saya doakan nggak keterima. Ayo. Turun. Yang niat kerja, yang mau kerja setelah lulus. Banyak. Kalau yang pengabdian nggak ada. Oke. Setelah lulus paling nggak ada aktivitas. Kalau nggak ada aktivitas nanti masuk ke zona nyaman. Kalau udah masuk ke zona nyaman nanti males. Kalau udah masuk males, untuk membangkitkan semangat untuk melakukan sesuatu tidak sulit ya. Sulit. Apa namanya? Kayak contohnya Ibra, tidur. Nggak ada perkembangan nanti. Terus mau kuliah atau mau kerja, Bra? Nikah. Ya udah sama awa ya, Bra ya. Sama awa ya. Paling nggak setelah lulus harus ada rutinitas supaya nggak males. Ada jurusan yang prospek kerjanya itu timeless. Apa itu timeless? Ada yang tahu? Zeda, timeless apa Zeda? Waktu. Itu time-nya. Alvin, timeless apa Alvin? Time itu waktu. Nah, kalau tambahin less, timeless itu jadi tidak termakan waktu. Kayak effortless. Ya Ibra lah, kalau punya cewek nggak effort kan? Iya. Namanya itu effortless, nggak effort sama sekali. Jadi lawan katanya effortless. Nah, ini timeless, tidak termakan waktu. Apa itu prodinya? Prodinya itu sistem informasi. Nah, untuk prodi ini nanti di pembukaan akan dikenalkan oleh Mbak yang cantik ini. Boleh dikenalin dulu, Mbak? Mbak Siva. Saya itu Mbak Siva. Yang itu Mbak Siva. Yang ini Mbak Novi. Kalau saya sudah tahu ya, nggak usah kenal. Mbak Karan. Oh ya, nanti totalan. Oke, silakan kalau mau mulai. Nanti kalau ada yang rewel saya di belakang Mbak Novi. Silakan. Ada yang macam-macam saya di belakang Mbak. Jawab nggak benar. Baik, selamat siang teman-teman. Tadi kan udah dikenalin. Ulang sekali lagi. Aku siapa tadi? Mbak Novi. Di sini aku akan jelasin sedikit tentang prodi dari Mbak dan Mas sekalian, yaitu prodi sistem informasi Universitas Amikom Jakarta. Nah, kenapa di sini tertera prodi unggulan? Karena akreditasi dari prodi sistem informasi di Universitas Amikom Jakarta ini memiliki akreditasi unggul atau akreditasi terbaik sebagai mata kuliah di Universitas Amikom Jakarta. Nah, itu dikeluarkan oleh Wakil Koko. Ini adalah sebuah lembaga yang berurusan nih tentang akreditasi khususnya di sebuah universitas dengan jurusan data science dan teknologi. Ya rasa kinte, pas kinte mau tipe. Nah, bagi teman-teman tadi kan udah dijelasin Mas Galang nih kalau dosdiknya itu effort, salah kan timeless. Nah, di sistem informasi kalau kalian kuliah dengan jurusan ini, kalian bisa dapat beberapa prospek. Contohnya ada 11 jobdesk nih, ada developer, ada startup juga, bahkan ada desain juga. Jadi sistem informasi itu nggak cuma tentang coding, tetapi juga ada ilmu manajemen, ilmu bisnis, bahkan ilmu desain atau multimedia. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman, tahu yang Iya. apa itu? Ya, ada lagi?
atau augmented reality, virtual reality, dan juga mixed reality jika dikombinasikan nanti akan menjadi sebuah metaverse. Ada yang tahu nggak metaverse itu apa? Jadi mau nebak. Yo yang nebak dapat hadiah. Apa-apa? Kok kasih pintu? Nah ini ada videonya. Kita lihat dulu aja ya. A lot of the most interesting games out there take advantage of being able to look anywhere and it's just a fundamentally different experience for Pakai students. terima nggak? This quality of being physically embodied and able to interact with the world and move around inside it, that opens up some completely new experiences that didn't really make sense before on 2D phones or computers. And one example that we are seeing take off is fitness. And speaking of that, I think it's time for my workout. A lot of you are using the Quest to stay fit. It lets you work out in completely new ways. It's kind of like a Peloton, but instead of a bike, you just have your VR headset. You can do anything from boxing lessons to sword fighting to even dancing. Itu metaverse. Dia tahu? Ya itu. Bukan pembuatan videonya itu. Dia kan baru ini. Nah ini di sistem Infor ada itu. Diajari buat step by step bagian elemen-elemen juga. Nah bisa. Sekarang juga bisa. Kalau videonya. Videonya sekarang juga bisa. Grafiknya kayak gitu bisa. Maybe you had some friends together for some 3-on-3. Padahal udah bikin grup. Itu nanti itu dapatnya ada di konsentrasi semester 4. Ada dua konsentrasi. Satu digital bisnis, satunya apa Mbak? Multimedia. Multimedia, kreatif multimedia. Nah kalau mau dapat yang ini, itu maksudnya di kreatif multimedia. Bagian edisi. Nah, jadi metaverse ini adalah apa ya, sebuah teknologi yang diciptakan itu adalah teknologi augmented reality, terus ada virtual reality. Nah, sebuah yang diciptakannya itu kayak bentuk tadi itu loh. Misalnya ya, kita kan pengen misal olahraga kan gini, kita pengen ada temennya nih. Nah, dengan teknologi itu kita bisa bikin teman bayangan. Terus tadi kan juga dijelaskan di videonya bahwa anyone can be everything despite this technology. Wow. Artinya kayak, apa yang kita inginkan bakalan kita dapatkan dengan sebuah teknologi dari metaverse. Jadi kita bisa mengelola sistemnya, terus kita juga yang mengelola sistemnya sendiri. Kalau buat istri bisa nggak? Nah, tadi kan udah dikasih Mas Galang, itu ada bagian digital, nah ini ini penjelasan tentang prodi dari Sekumas sendiri. Itu sistem Sekumas ini mengolah software, kemudian selain itu juga mengolah atau membuat aplikasi terkait multimedia tadi. Nah, bagi kaum introvert nih, kalian bisa juga masuk di program internasional. Itu program yang lebih eksklusif, jadi jumlah siswanya terbatas dan juga bisa komunikasi intens dengan para dosennya. Selain itu di program internasional ini, teman-teman juga berkesempatan buat pergi atau
atau study visit ke luar negeri. Nah dari Amikom sendiri kemarin tuh bis di Taiwan, Singapura sama Thailand. Kalau teman-teman yang biasa punya dokumentasinya bisa cek juga di YouTube atau di IG dari Universitas Nasional. Nah, tadi kan udah dijelasin terkait konsentrasi dari informasi. Nah, yang pertama itu ada digital business and financial technology. Ini lebih ke coding, terus bikin web, terus juga analisis terkait sistem dan juga database. Kemudian ini ada kreatif multimedia metaverse itu kayak bikin game, terus bikin metaverse kayak video tadi. Nah, selanjutnya terkait ruang kerjanya akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Selanjutnya untuk di sistem informasi ya, kan zaman sekarang itu teknologi banyak kemana-mana. Terus buat masa depan juga itu butuh teknologi yang lebih dikembangkan. Jadi di sistem informasi ini ada peluang kerja. Sebenarnya apa? Karung dulu. Analisis. Nah, ini untuk menganalisis bisnis yang nantinya keputusan-keputusan dari bisnis analisis bisa untuk mengembangkan bisnis dan bisa lebih efektif juga. Dan gajinya juga sekitar 4 sampai 25 juta. Soalnya ada mobile atau web developer atau programmer. Ada yang tertarik sama programmer buat kayak aplikasi, buat website. Buat web bayarannya gede ya. Ini Nek pikiranmu bayaran. Video bacakan bisa nggak? Bisa, Oh, ya saya berarti yang ikut. bisa. Sini aja kirim ke saya. jadi ini nanti aplikasi atau website yang menggunakan bahasa pemrograman. Lainnya ada sistem analisis. Nah ini yang kerjanya untuk menganalisis sistem yang digunakan dalam aplikasi atau pada website. Dan gajinya juga lumayan. Lainnya ada database administrator. Ini tugasnya menyimpan dan mengelola data yang supaya data-datanya itu nggak berantakan atau bahkan bisa hilang. Jadi tugasnya database administrator ini buat menjaga data perusahaan. Selanjutnya ada project manager IT. Manager ini berarti memimpin project yang berkaitan dengan teknologi. Sepertinya ini penting pada umumnya mengarahkan pekerja supaya proyeknya itu berjalan dengan baik dan tepat waktu. Sebenarnya ada kualitas sebelum aplikasi atau website dipublish atau digunakan banyak orang. Kualitas ini memastikan supaya aplikasi atau website itu bisa bekerja dengan baik dan misal ada bug atau error lagi nanti dikembalikan pada programmer supaya bisa diperbaiki. Soalnya ada startup founder. Nah ini mendirikan perusahaan ya. Di Amikom itu banyak banget lulusan Amikom yang udah bikin startup founder. Jadi Tahu startup nggak? Oh, British. Ya, di Amikom
Magang itu kantinnya itu banyak juga yang jenis Arab. Jadi kalau mau magang itu tinggal kenalan sama kaki-kaki. Ini pasti orang dalam. Ada yang masuk muntun ya, Pak? Muntun. Sini bilangnya kalau muntun. Ada nggak? Ada. Ada siapa? Nanti belakang ya. Tapi bisa nggak, Kak? Bisa. Saya dulu. Oh bisa. Atau enggak? Bisa. Saya bertanya serius, Kak. Iya. Coba diulang pertanyaannya. Pertanyaan apakah lulusan dari ilmu komputer? Ilmu komputer. Fakultas ilmu komputer benar? Ilmu komputer ya. Apa? Fakultas ilmu komputer. Dari elektroniknya apa tadi? Sistem informasi. Informatika bisa masuk ke Muntun terus persel dari Kayaknya masuk ke Muntun nggak butuh prodi bisa sih. Anak TK baru lahir langsung kasih Muntun bisa. Kerja di sana maksudnya, Mas? Oh bisa. Bisa. Siswa itu. Bisa. Nanti bagian maintenance-nya Muntun bisa. Menganalisis seberapa sering Muntun itu digunakan, nah itu sistem informasi. Wah nggak cuma 2 digit. Bisa berapa jadi? Lanjut Nanti di belakang aja, Kak. Oh iya kamu. Oke. Ada yang pernah bikin layout gitu. Oh, saya pernah, Kak. Kayak aplikasi apa? Aplikasi aja gitu. Yang hobinya ngedesain itu bisa masuk ke UI designer. Ini buat ciptain tampilan aplikasi sama website. Berapa ya, Pak? Boleh saya coba Selanjutnya ada 3D engineer. Ini kerjanya bikin 3D. Jadi kalau misal di aplikasi itu butuh kayak benda yang butuh 3D, nanti ini bentuknya di 3D engineer. Itu sama-sama arsitek kita. Ya bisa. Ya. Mungkin 3D itu kayak nanti bisa jadi kalau bekerja sama arsitek mungkin untuk apa namanya membuat sketsa bangunan ya. Iya bisa. Lanjut. Jadi mana kakaknya udah tanya berapa kali? Kan belum selesai ceritanya. Oh iya siap. Tanya dapat Makanya pertanyaan kita dulu bagi rupiah kan gitu. sekarang kan banyak banget ya konten kreator. Karena kalau mau Lo itu kan YouTuber kan? Saya influencer, Pak. Influencer. Influencer itu kemana-mana. Influencer obat. Oh kamu yang pusing berarti. Bapakku jangan lemari ada yang kenal Reizuka Ari nggak? Yang lainnya coba. Mungkin dari yang Ini. Ya bisa. Kalau yang dari yang itu ada Mas Rizuka Ari. Kalau yang sudah dikenal kayak termasuknya mungkin Gus Kausar termasuk Lulusan Angkong. Tidak Kausar lagi. Enggak tahu lulusan. Kan pembahasannya di influencer. Kalau lulusan Amikom tadi ada Mas Rizuka Ari. Cuma kalau yang umum kan banyak ya. Itu termasuknya di Ayo lanjut, Pak. wah ini kenal gini. Nah ini ada MR. Ini bikin game ya yang tadi pakai artis. Ya. Ada yang tidak pernah coba. Pernah nggak? Game-game yang kan manual. Enggak pakai kalau nggak pernah. Daftar. Ada yang tertarik ke game. Oh, saya tertarik game. Saya tertarik game. Ini bisa Nah ini ada tanya dari dugaan lulusan. Kalau yang males pakai skripsi, kalau tahu pusingnya skripsi itu kayak gimana? Ini ada jalur non skripsi. Kayak yang pertama ada saintis itu
bisa penelitian, habis itu bisa publish jurnal juga di nasional sama di internasional. Dan nanti bisa lulus jalur terus juga ada magang IT juga bisa lulus jalur non. Terus yang mau jadi freelancer bisa. Ada yang Patono itu paling gue metu membayar pajak untuk brand. bisa lulus jalur non skripsi, jadi nggak usah skripsi bikin video konten itu bisa lulus non skripsi. Terus ada entrepreneur. Tadi yang kalau mau bikin startup founder itu nanti juga bisa tanpa buat skripsi bisa lulus. Terus juga lomba-lomba di Amikom itu juga banyak banget lomba yang bisa diikuti baik di lingkungan Amikom atau di nasional, internasional, banyak banget lomba yang bisa diikuti. Banyak fasilitas dan Oke, selanjutnya kalau kuliah di sistem informasi terus ngambilnya atau masuknya di Amikom, dapat fasilitas apa aja Mas? Dapatnya ini. Pertama, tentu saja lab komputer karena berhubungan dengan IT ya. Nggak mungkin IT pakai kalkulator. Saya pakai yang komputer. Kemudian ada UKM. Apa itu UKM Mas? UKM itu unit kegiatan mahasiswa, macam organisasi. Data beberapa MPC itu apa Mbak? Kurang lebih di kalau di AMC itu kayak coding lah, coding database. Jadi buat memaksimalkan skill kalian di coding nggak bisa ikut AMC. Pelatihan super unggul. Nah, pelatihan super unggul ini setelah kalian dapat di Amikom nanti ada program. Kalian belum berapa hari? 3 hari ya? 3 hari. Nah, programnya itu 3 hari. Buat apa Mas? Ya motivasi lah. Maksudnya nanti ada motivasi. Terus program super unggul nanti maksudnya di kuliah, di mata kuliah etika profesi. Jadi nanti tugas akhir kalian kalau apa namanya matkul etika profesi nanti tugas akhirnya menjelaskan apa yang kalian dapatkan di pelatihan super unggul. Karir alumni banyak ya karir alumni. Yang paling terkenal Yang udah dijelasin tadi. Yang paling terkenal Jokowi. Nanti ada di sini. Oh, Pak Jokowi dulu mungkin. Kami UGM cabang Rinjani. Oh iya. Kemudian Entrepreneur Days. Nah, Entrepreneur Days ini itu buat membangkitkan apa ya jiwa-jiwa ekonomi kalian. Suka hustle kan? Suka jualan. Iya iya. Siapa suka jualan? Nah, tapi jualannya yang logis ya, jangan jualan yang macam-macam. Jualannya logis, mungkin makanan, jual bisa. Jual ngomong nggak boleh, kosong apalagi. Ayo coba Mas. Kurang lebih saya hasil UMKM lah. Mungkin apa ya? Jual video. Jual video mungkin jasanya ya, jasa paling bisa. Tapi kalau video nggak tahu video apa, lalu boleh jelaskan. Intinya kalau Entrepreneurs Days ini itu nanti event buat mengembangkan semangat ekonomi kalian. Jadi kalian itu dicetak sebagai produsen, bukan hanya sebagai konsumen. Kemudian inkubator startup. Nah, inkubator startup ini itu kegiatan pembinaan dari Amikom untuk menciptakan komunitas ekonomi khususnya di Yogyakarta. Jadinya inkubator startup ini apa ibaratnya mengumpulkan komunitas startup yang ada di Jogja ya terutama. Kemudian prestasi mahasiswa sistem informasi apa aja. Wow. Jadi selain kalian kuliah, kalian juga bisa mengikuti lomba. Oh iya ya. Mungkin membuat web, ya kan? Membuat UI UX. Tahu UI UX?
Nah, membuat web apa namanya UI UX design atau mockup apalah. Nah, itu bisa. Jadi selain kalian kuliah juga bisa ikut lomba. Nah, ini nanti kalau lomba kalian sampai di internasional bisa masuk di program non reguler ya kalau skripsi ya. Kalau menang lomba sampai nasional lah minimal itu nanti bisa pengganti skripsi. Ya. Satu lomba menggambar. Sampai nasional. Ya, sebenarnya itu. Orang Malaysia. Ya nanti pas kuliah dilanjutin ya sampai nasional bisa nanti. Ya bisa tuh di Wikipedia. Nah, kurikulumnya nanti dibuka sendiri lah ya. Nanti kalau terkait ini bisa tanya langsung ke saya. Nanti biaya-biayanya, nah beasiswanya nanti ada beasiswa dari pemerintah Sleman ada KIP, jalur prestasi ada, banyaklah pilihan untuk beasiswa bisa gratis. Ya Pak, kalau mau tanya silakan dulu Mas. Pak, silakan duduk dulu kalau mau tanya. Oh ya udah. Nah, tadi ada yang tanya karir alumni kan? Nah, karir alumni. Orang ini aja. Full di mana itu tau gitu. Senior software engineer. Sampai yang kali ini, sampai yang lanjut. Channel komunikasinya. Nah, kalian bisa kepoin terkait prodi sistem informasi di channel YouTube-nya SI sendiri, tahu informasi Amiko. Itu nanti ada video tutorial banyak sih. Ada video sosialisasi program juga, video materi pembelajaran banyak. Kita yang juga ada di sini. Bisa ada juga. Pernah banyak lari di Nah, bisa di follow juga di Amicom, SI Amicom terutama. Oh, ini apa? Ini. Nanti liburan saja ya. Bisa lanjut? Iya Kak. Nah, informasi dan media komunikasi websitenya SI ada profilnya itu. Kemudian media komunikasinya nah, bisa kontak langsung di email atau di WhatsApp. Terkait ini bisa langsung lah. Kalau emang kepo sama SI ya, apalagi SI yang info langsung ke saya. Lanjut Pak. Terima kasih. Sebelum ditutup masuk ke sesi tanya jawab. Yang bertanya dapat hadiah, yang menjawab pun dapat hadiah. Saya boleh nggak? Boleh. Boleh. Mau tanya apa? Jalur apa yang harus saya ambil untuk masuk? Kan udah dijelasin tadi jalur-jalurnya. Bisa pakai sesi rapor, bisa pakai tes. Ya. Kalau kalian ingin mendapat biaya yang lebih murah itu Ikut beasiswa lebih murah lagi. di awal dulu di golongan 1. Oh iya, Jadi berarti. semakin naik golongan itu Semakin mahal. Jadinya kalau mau masuk Amicom daftarnya Bu, pakai golongan satu sekitar berapa ya? apa ya? Seriusnya nggak banyak. Seriusnya nggak banyak. Tipis-tipis. Aja dia Mbak. Dia nggak usah masuk. Iya, kayak gitu dong Kak, diskriminasi itu Kak. Iya. Makasih Mbak Novi. Kata juga masih ya Kak. Itu kalau saya yang ngasih blok Kak. Dan sudah mau. Ada lagi yang tanya? Yang tanya dapat hadiah. bagus lah ini beneran. Ada gantungannya nih. Tapi pertanyaannya harus sesuai ya. Kalau tanya Kak saya lapar harus makan apa? Nah itu nggak termasuk makan. Ayo, dia mau tanya. Kalau nggak tanya saya yang tanya. Silakan. Silakan. Apapun pertanyaan sudah saya jawab. Di rukun perkuliahan bisa gabus. Ya, mungkin terkait kuliah ngapain sih? Nah, banyak tuh yang kayak kuliah ngapain sih? Masuk turu bulan dulu. jurusan paling diminati di Amicom apa Kak? Kalau jurusan diminati paling banyak peminat di Amicom itu pasti gantungan. Kalau jurusan paling diminati kalau nggak salah ilmu komunikasi ya. Ilmu komunikasi. Banyak peminat ilmu komunikasi ya. Yang memiliki ilmu komunikasi. Tetap SI. Akreditasinya yang sudah unggul itu SI sementara ini. Nah, kalau akreditasinya udah unggul, insya Allah yang kerjanya Padahal masih di mana?
Siapa yang dua? Saya. Oh iya, boleh. Itu tanya apa? Kan ada mata kuliah konsentrasi itu maksudnya Iya. mata kuliah konsentrasi. Setiap semester konsentrasi pada yang ini apa gimana? Oke, matkul konsentrasi itu nanti maksudnya gimana ya? Kayak dikonsentrasikan pada matkul tersebut. Misalnya nanti di semester 4 kalau ada konsentrasi digital business sama kreatif multimedia dan metaverse ya. Nah itu maksudnya nanti jadinya matkul konsentrasinya itu di semester 4. Jadi yang sama Ya. lebih gampangnya tuh kalau di SMA kan ada IPA sama IPS ya. Ya. Nah di IPS kita kalau masuk semester 4 nanti kan ada jurusan nih, ada dua. Itu tuh prinsipnya sama kayak IPA IPS, tapi di sini tuh ada digital business sama kreatif multimedia. Karena dua mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti. Jadi itu dipecah jadi dua. Jadi kita mau fokus ke bagian coding dengan desain dan manajemen atau di bagian kreatif multimedia nih terkait metaverse dan juga desain. Nanti teman-teman kalau misal dari semester 1 sampai semester 3 itu nanti kan kita ada pembelajaran ya, ada mata kuliah lain yang nah itu lebih condong kemana, lebih tertarik kemana. Nanti kalau penjurusannya itu di semester 4. Misal tertarik di bagian multimedianya nanti ngambil kreatif multimedia. Tapi kalau kayak ke coding, manajemen nanti bisa ngambilnya di digital. Iya. Nah begitu. Farmasi, kimia. Ayo. Kalau magang itu kita yang cari sendiri masalahnya apa yang Amikom yang nyari? Nah, kalau untuk magang itu kita bisa magang mandiri. Kita bisa cari dari relasi kita, tapi dari universitas itu bakalan bantu untuk menyediakan partner-partner dari mereka. Nih kita bisa juga melobi langsung dari perantara Amikom ataupun kita dia magang mandiri. Nanti ada alumni yang juga buka apa namanya alumni, iya. Dari yang Dibayar. Kalau magang dibayar tapi tergantung dari company-nya. Iya, kalau kalian diterima di perusahaan yang dibayar ya pasti bakal bersama ASS. ada dua lagi. Ada lagi. Yo, sisa dua yang mau tanya? Boleh silakan. Bedanya akreditasi unggul sama A. Nah, kalau unggul itu sama A, kalau lebih sama ya? Kalau lebih sama. Kalau A itu kayak kalau udah masuk, kalau nggak salah kalau udah masuk di universitas nanti namanya ada baik sekali, ada unggul gitu. Beda penamaan aja sih. Oke, sisa satu lagi sebelum saya tutup. Yang mau lagi nggak? Mau tanya? Mau tanya atau saya tanya? Tanya aja, tanya. Tanya. Udah? Tadi presentasinya sampai mana? Sampai sini. Udah semua? Belum. Misi dulu ya itu presentasinya. Kita tolong diisiin semuanya. Monggo. Kalau misal yang bagian tertarik, tidak tertarik itu bisa langsung aja. Tidak tertarik bisa. Isinya tak tunggu. Oke, kalau begitu karena sudah habis pertanyaannya, sebelum ditutup nanti setelah saya tutup minta tutup dulu ya. Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya, foto ya? Oke. Kalau ada salah kata dari kawan ketiga, kawan dari ketiga, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena ini juga baru pertama kali sosialisasi. Loh, nanti Anda juga akan merasakan kalau dikerjakan ada loh ya. Jangan pikir cuma di kuliah aja ada kayak gini. Nanti dikerja juga. Kalau begitu kami tutup. Mohon kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.